Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua serta salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Ibu Dana Maiswari dengan NIM 241 101 1040 dari kelas BKB semester 4. Nah, pada video kali ini saya dan juga rekan saya akan meraktikkan serta berdrama mengenai sebuah topik yaitu topik persepsi positif dan negatif dengan teknik inokulasi. Nah, pada video kali ini dibuat demi kepentingan sebuah tugas dari mata kuliah Teori dan Praktikum Konseling Kognitif dengan dosen pengampu Profesor Dr. Iketut Darsana MPD-Kon serta Ibu Septia Ramawati MPD. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Tantri Desa. Nah, hari ini kita akan membahas 4 hal penting yang berkaitan dengan kepercayaan diri. Yang dimana itu ada kepercayaan diri positif dan negatif, yaitu persepsi, tafsir, lawan kata tafsir, dan teknik inokulasi. Nah, di sini Ibu jelaskan satu persatu ya. Nah, yang pertama ada persepsi. Yang mana persepsi adalah cara seseorang melihat sesuatu melalui panca indera. Nah, contoh itu kamu melihat teman sekelasmu tersenyum saat kamu bicara. Nah, itu adalah persepsi. Nah, yang kedua ada tafsir. Yang mana tafsir adalah makna yang kamu berikan terhadap apa yang kamu lihat dari senyum tadi. Kamu bisa menafsirkan. Contoh itu ada tafsir positif yang mana dia senang mendengar bicaraku. Kemudian ada juga tafsir negatif yang mana dia mengejekku. Yang ketiga ada lawan kata tafsir, yang dimana lawan dari tafsir adalah fakta atau kenyataan. Nah, fakta dari senyum itu hanyalah seseorang menggerakkan bibir ke atas tanpa ada tambahan makna negatif atau positif. Nah, yang keempat ada teknik inokulasi, yang dimana ini adalah teknik latihan mental seperti vaksin. Nah, kamu dilatih menghadapi pikiran negatif sejak dini dengan 4 langkah, yang dimana yang pertama ada mengenali pikiran negatif, kemudian yang kedua ada melatih pikiran positif, simulasi atau latihan kecil, kemudian yang terakhir ada menghadapi situasi nyata. Nah, tujuannya itu agar mentalmu kebal dan kepercayaan dirimu meningkat. Nah, sekarang saya ingin kalian berdua saling berdiskusi tentang materi ini, khususnya dalam konteks kepercayaan diri positif dan negatif ya. Silakan. Jadi gini Bu, saya sering banget ngalamin namanya tuh persepsi negatif. Contohnya kemarin tuh saya kan maju ke depan kelas. Nah, saya tuh ngelihat beberapa teman-teman tuh senyum-senyum kayak gitu. Terus persepsi saya tuh langsung kayak mereka nih ngetawain aku ya. Terus tafsiran saya pasti itu ekspresi saya konyol gitu dan tidak pantas bicara di depan. Iya, aku juga begitu. Tapi setelah belajar dari ibu guru, aku sadar bahwa tafsir itu belum tentu benar. Coba kamu lihat deh faktanya. Fakta dari kejadian kayak kejadianmu itu beberapa orang tersenyum, bisa aja mereka tuh senyum gara-gara mereka mendukung kamu, bukan ngejek kamu. Iya sih, tapi susah banget misahin fakta dan juga tafsiran saat lagi grogi gitu. Terus kalau ngelihat senyum gitu ya, otakku tuh langsung kayak awas bahaya mereka tuh gak suka sama kamu gitu. Terus kan tafsiran tuh kan negatif. Nah, akhirnya aku juga jadi gugup dan gak percaya diri gitu. Nah, itu karena kamu belum pakai teknik inokulasi. Kamu cuma punya persepsi negatif, lalu langsung percaya sama tafsir buruk tanpa memeriksa faktanya. Coba deh ikutin 4 langkah yang tadi ibu guru jelaskan. Coba aku ingat-ingat. Langkah pertama, mengenali pikiran negatif. Pikiran negatif tuh biasanya kan kayak aku pasti ditertawakan seperti aku tadi tuh. Terus langkah kedua melatih pikiran positif. Nah, gantinya jadi tersenyum bisa berarti seneng kan dan juga bisa berarti mendukung gitu.
Betul. Lalu langkah ketiga itu simulasi. Kamu bisa minta aku atau teman yang lainnya untuk berpura-pura jadi penonton. Kamu bisa bicara di depan kami dulu biar terbiasa. Lalu langkah yang keempat, menghadapi situasi nyata dengan kalimat penguat kayak aku sudah latihan dan aku bisa tenang. Wah, jadi mirip vaksin ya? Dikasih dosis kecil dulu, biar kebal saat yang udah besar nanti. Tepat sekali. Itu kenapa namanya teknik inokulasi. Kalau kamu terus melatihnya, persepsimu akan berubah. Kamu tidak akan langsung menafsirkan senyum atau tawa sebagai ejekan. Kamu akan mencari faktanya terlebih dahulu. Gimana kalau ternyata memang ada temen yang benar-benar ngejek kita? Apakah teknik inokulasi tetap berguna? Tetap berguna, karena dengan mental yang sudah dilatih, kamu tidak akan hancur. Kamu akan bilang itu tafsir mereka, bukan fakta tentang diriku. Atau kamu bisa menghadapinya dengan tenang, bahkan kamu bisa bertanya langsung. Yang penting kepercayaan diri positif berasal dari dalam dirimu, bukan dari penilaian orang lain. Jadi selama ini aku terlalu cepat percaya sama tafsiran negatif ya, tanpa memeriksa faktanya dulu. Iya, padahal lawan kata tafsir itu fakta. Fakta tidak pernah menyakiti perasaan. Yang menyakiti perasaan adalah tafsir negatif yang kita buat sendiri. Kalau kamu sering melatih teknik inokulasi, lambat laun kepercayaan diri positif akan tumbuh dengan sendirinya. Oke, aku akan mencoba mulai hari ini. Pertama, aku sadari pikiranku negatif. Nah, kedua, aku ganti dengan pikiran positif. Ketiga, aku meminta kamu latihan bareng sama aku. Nah, yang keempat, aku akan hadapi situasi dengan tenang. Nah, itu baru namanya percaya diri positif. Aku dukung kamu. Wah, luar biasa sekali Desa, Tantri. Nah, kalian sudah berdiskusi dengan sangat baik. Nah, Desa sudah mulai memahami bagaimana persepsi negatif bisa melahirkan tafsir negatif yang merusak kepercayaan diri. Dan Tantri dengan bagus mengingatkan pentingnya fakta sebagai lawan dari kata tafsir, serta bagaimana teknik inokulasi ini bisa melatih mental. Nah, Desa, sekarang coba simpulkan sendiri apa yang telah kamu pelajari. Baik Bu, kesimpulan saya itu yang pertama itu arti dari persepsi. Nah, persepsi itu apa yang saya lihat atau dengar. Nah, yang kedua itu tafsir. Nah, tafsir itu makna yang saya berikan bisa positif atau negatif. Nah, yang ketiga ada lawan kata tafsir. Nah, lawan kata tafsir itu ada fakta, yaitu kejadian yang sebenarnya tanpa pendapat saya. Dan yang terakhir itu ada teknik inokulasi. Nah, teknik inokulasi itu latihan mental 4 langkah agar tidak gampang percaya pada tafsir negatif, sehingga kepercayaan diri positif bisa tumbuh, Ibu. Itu saja kesimpulan dari saya. Terima kasih, Bu. Nah, tepat sekali Desa. Ingat ya, kepercayaan diri positif bukan berarti kamu tidak pernah ragu, tapi kamu punya alat untuk mengelola rasa ragu itu. Oke, selamat berlatih. Baik, sekian video dari saya dan rekan-rekan saya. Mohon maaf jika selama video ini berlangsung ada kesalahan baik dari perkataan maupun perbuatan yang tidak disengaja. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya dan salam sejahtera bagi kita semua serta salam harmoni.